Perlu diingatkan kepada kaum muslimin di dalam menuntut ilmu syar'i, menggunakan atau melalui metode yang telah disyariatkan, melalui metode yang telah dicontohkan, melalui metode yang pernah dipraktekkan oleh para ulama kita, di mana salah satu daripada unsur penting dalam metode itu adalah orang belajar pada guru, belajar ilmu pada guru. Walaupun di zaman kita ini fasilitas untuk menuntut ilmu, peralatan begitu banyak dan begitu canggih, sehingga seolah-olah kita tidak memerlukan guru. Kita bisa baca buku, bisa buka internet, dan berbagai media-media lainnya. Tetapi perlu ditegaskan bahwa semua media itu hanyalah alat bantu di dalam menuntut ilmu syar'i. Keberadaan seorang guru tetap diperlukan. Apalagi di sana ada ilmu-ilmu yang tidak mungkin dipelajari tanpa guru. Saya berani menegaskan ini. Di sana ada ilmu Islam yang tidak mungkin dipelajari dengan betul tanpa guru. Ya. Di antaranya adalah ilmu membaca Al-Quran. Betapapun canggihnya sekarang ada kaset, ada media komputer, alat-alat elektronik yang bisa membimbing seseorang membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak akan pernah bisa dipelajari dengan sempurna kecuali ada guru yang membimbing kita. Itu dari sisi ilmu yang tidak mungkin tidak kecuali memerlukan guru. Tapi ilmu yang lain pun kita memerlukan guru yang membimbing kita. Dan hanya di zaman ini saja orang tidak lagi menganggap penting atau mementingkan yang namanya guru. Berabad-abad Islam ini berkembang, dan di berbagai tempat di belahan dunia ini kaum muslimin selalu mempelajari Islam melalui guru-guru mereka. Kecuali di zaman ini. Di zaman ini orang menganggap tidak penting lagi guru itu. Ketika di sekolah dasar saja barangkali orang merasa perlu guru. Begitu sudah masuk sekolah menengah, guru itu dianggap sebagai fasilitator saja. Dan ini semakin dikembangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak menolak sistem CBSA, cara belajar siswa aktif itu bagus. Itu satu metode. Ya, kita tidak menolak kurikulum yang menyebabkan para murid begitu aktif mencari untuk belajar, itu bagus. Tetapi mari ditempatkan pada tempatnya. Untuk hal-hal yang sifatnya umum, pengetahuan umum, yang tidak sulit untuk diketahui secara otodidak, silahkan saja. Tapi ilmu syar'i tidak akan pernah bisa dengan otodidak. Inilah sebabnya mengapa para ulama dahulu mengatakan, di saat-saat masih banyak ulama, di saat masih begitu baik kualitas keislaman kaum muslimin saat itu, para ulama telah menyampaikan, siapa yang menjadikan kitabnya sebagai gurunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Apalagi di zaman ini, seharusnya kita lebih waspada, kita lebih hati-hati. Kadang-kadang kita ketemu buku, sampulnya luar biasa menarik, daftar isinya kelihatan begitu bagus, ya, ditampilkan ayat-ayat dan hadis-hadis, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan racun dan penuh dengan bisa yang bisa menyebabkan kita menyimpang. Kalau internet apalagi, beberapa situs internet yang begitu indah kelihatannya, dibaca ayatnya, dibuka ada hadisnya, ternyata situs-situs orang-orang yang ingin
memurtadkan kaum muslimin. Ternyata situs daripada beberapa kelompok yang menyimpang, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Orang-orang yang menyimpang termasuk situs-situs Syiah yang bisa menjebak kaum muslimin hanya karena mereka menonjolkan cinta kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok kaum muslimin yang paling cinta kepada Nabi dan keluarganya, juga dengan sahabat-sahabatnya. Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya tidak berpanjang lebar membahas tentang dalil-dalil keutamaan ilmu, tetapi saya ingin menekankan betapa pentingnya belajar ilmu dari seorang guru. Dan para ulama dahulu, bahkan mereka sekalipun alim, sekalipun mereka ulama, anak-anaknya itu diarahkan untuk belajar pada seorang guru. Mereka tidak merasa gengsi untuk mengantarkan anak mereka yang masih belia, masih kanak-kanak, ya, dan belia, diantar ke seorang guru di masjid atau di katatib, ya, di pondok-pondok kalau istilah sekarang, ya, yang saat itu yang ada, yang mengajar di situ mungkin jauh lebih sedikit ilmunya dibandingkan sang alim sendiri. Mengapa? Karena memang kita ini perlu belajar ilmu dari guru. Dan para ulama dahulu telah mengingatkan kita, para ulama salafus saleh telah mengingatkan bahwa ilmu itu bukan saja berupa pengetahuan, tetapi ilmu itu juga berupa etika. Ilmu itu berupa karakter, ilmu itu berupa akhlak, ilmu itu berupa kekuatan keyakinan. Karena itu mereka mengatakan adalah kami dahulu belajar etika, belajar adab sebelum belajar ilmu. Sebetulnya ini semua ilmu, cuma mereka menggunakan dua istilah yang untuk menonjolkan saja bahwa etika itu demikian penting. Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan ibadah, terkenal dengan kedermawanannya, terkenal pula dengan keilmuannya, berkata bahwa adalah saya dahulu belajar adab 30 tahun, baru belajar ilmu 20 tahun. Juga beliau mengatakan hampir-hampir adab, hampir-hampir etika itu menjadi 2/3 daripada ilmu. Kadal adabu sulusai yakunu sulusai ilmu. Hampir-hampir adab itu adalah 2/3 daripada ilmu. Tapi tentu saja yang dimaksud dengan adab di sini bukan semata-mata etika dalam artian tata krama yang kita ketahui. Itu jelas masuk di dalamnya, ya, itu bagian penting. Tapi adab di sini adalah merupakan suatu bentuk kepribadian seorang muslim, mulai dari keyakinan, mulai dari akidahnya, mulai dari cara pandangnya, ya, loyalitasnya, dan kemudian ibadah serta akhlaknya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang adab. Apa makna adab? Para ulama memberikan banyak makna. Salah satu makna yang paling lengkap adalah yang disampaikan Ibnu Qayyim seperti yang baru saya sampaikan tadi. Maka mari kita jaga menuntut ilmu syar'i, baik secara formal maupun secara informal. Ya, sayang di dunia Islam hari ini kalau tidak formal dianggap tidak menuntut ilmu. Betul Pak ya? Ya, kalau sudah tidak di madrasah, ya, madrasah dunia Pak, atau sanawiyah, atau aliyah, atau perguruan tinggi Islam, atau pesantren, dianggap tidak lagi menuntut ilmu syar'i. Itu tidak benar. Memang yang lembaga formal itu luar biasa, tempat kita menuntut ilmu syar'i, dan berbahagialah orang yang berada di sana. Tinggal kita ingatkan, jaga keikhlasan, ya. Sebab belajar di
lembaga pendidikan formal, Pak, belajar Islam ini. Saya tidak bicara masalah umum. Belajar ilmu Islam secara formal semuanya baik kecuali satu. Iya, yang patut diwaspadai. Apa itu, Pak? Keikhlasan. Iya. Ya. Artinya di sana keteraturan, kurikulum jelas, ya. Waktu yang lama dan segala-galanya begitu teratur. Lihatlah lembaga formal. Tapi satu hal yang sering membuat orang tidak, karena keikhlasan yang hilang. Ketika orang belajar untuk mendapatkan ijazah saja, ya, atau ijazah menjadi faktor utama, ini bisa kehilangan berkah. Di luar yang formal, ada pendidikan informal, ada penuntut ilmu informal. Dan salah satunya adalah majelis ta'lim, seperti yang kita lakukan hari ini. Pengajian, kajian, tablik akbar, diskusi buku, ya. Nah ini apalagi sekarang ada buku terbitan MUI, tentang mewaspadai bahaya Syiah dan penyimpangannya di Indonesia. Ini kalau lakukan kajian-kajian di kelompok-kelompok majelis ta'lim, di ormas-ormas, itu merupakan salah satu daripada bentuk penuntut ilmu. Tarbiyah, semua ini adalah merupakan sarana menuntut ilmu informal. Ya, sayang sekali, bahkan kita gunakan istilah Indonesia, sayang seribu sayang. Orang-orang dari kita kaum muslimin kurang memperhatikan tempat menuntut ilmu yang informal ini. Bukan saja orang-orang awam yang jauh dari majelis ta'lim, bahkan kita yang sudah tahu, yang sudah punya majelis ta'lim, tidak memanfaatkan majelis ta'lim ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya. Terbukti kalau kita hadir hanya karena pas, tidak ada kegiatan lain yang kita anggap penting. Ya, ini insya Allah bukan orang-orang di Bandung Barat. Saya bercerita tentang orang Indonesia di luar Kabupaten Bandung Barat. Ya. Salah satu acara yang paling gampang digugurkan, yang paling gampang ditendang, yang paling gampang dihapus di kita adalah majelis ta'lim. Ya, itu yang paling gampang itu. Kalau kita punya jadwal Pak, ya. Ya. Dalam urutan itu, maka ini yang paling gampang. Asal ada kegiatan yang lain, walaupun itu hanya mungkin sekedar rekreasi atau sekedar memperbaiki kandang ayam, ya, mengelus-elus kucing, ya, yang sangat, ya. Mungkin kalaupun masih melakukan itu, majelis ta'lim tidak akan dihadiri karena katanya ada halangan, ya. Apalagi kalau sudah dibilang ada bazar, ya, ada diskon besar-besaran, ya, ada kesempatan mendapatkan rezeki duniawi, maka jangan tanya lagi di mana nasib majelis ta'lim. Padahal kebanyakan dari kita, ya, dari kita ini bukan di Bandung Barat, ya, tidak punya lagi program menuntut ilmu syar'i dalam hidupnya. Ya, andaikan dicabut nyawanya saat ini, lalu dia akan menghadap dengan Allah SWT dengan blank, ya, ilmunya sangat sedikit dari ilmu syar'i itu. Belum lagi, jangankan yang diketahui, jangankan yang diamalkan, yang diketahui pun masih sedikit. Maka tidak ada pilihan bagi muslim yang ingin mendapatkan pahala dan berkah seperti dalam tema kita ini. Jadi sebelum dari ukhuwah, saya ingin bicara tentang meraih pahala dan berkah dari majelis ta'lim. Tapi mana majelis ta'lim yang akan seperti itu? Adalah majelis ta'lim yang kita hadiri dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh kesungguhan,
Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu kalau kita perhatikan, Pak. Ya, ada perhatian, diingat-ingat. Oh, dalam pekan ini saya punya ada acara. Hari Selasa atau hari Rabu atau hari Sabtu ini majelis taklim. Acara apapun tidak bisa mengorbankannya kecuali halangan-halangan syar'i. Ada yang sakit yang harus saya tolong atau saya sakit. Di luar itu harus menyesuaikan. Itu namanya perhatian. Ya.